Di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel YouTube saya, Ratna Sulina. Saya menempuh perguruan tinggi di Universitas Riau dengan jurusan PGSD angkatan 2020. Saya ditempatkan di PGSD A 2020 Universitas Riau. Saya memasuki semester 1 akhir. Di video kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang tumbuhan tingkat tinggi. Nah, saya membuat video ini karena saya ditugaskan oleh dosen saya di pelajaran konsep dasar IPA Biologi untuk nilai UAS. Jadi, teman-teman harus mensubscribe, like, dan komen di channel YouTube saya ya. Nah, kali ini saya akan membawakan tumbuhan tingkat tinggi, contohnya yaitu sirih. Teman-teman harus saksikan videonya dari awal hingga akhir. Terima kasih, selamat menonton. Videonya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman apa tujuan saya membuat video ini. Nah, yang pertama itu supaya teman-teman tahu apa itu tumbuhan tingkat tinggi dan apa saja contoh dari tumbuhan tingkat tinggi ini. Nah, kita memasuki ke apa sih tumbuhan tingkat tinggi itu? Yuk kita simak penjelasannya. Jadi, tumbuhan tingkat tinggi ini merupakan kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, di mana tumbuhan tersebut sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Antara batang, akar, dan daunnya sudah dapat dibedakan dan sudah memiliki pembuluh, angkut, xilem, dan floem. Nah, tumbuhan tingkat tinggi bernapas menggunakan stomata pada daun, lentisel pada batang, dan epidermis pada akar. Nama latin dari tumbuhan tingkat tinggi itu adalah Phanerogamae. Dimasukkan dalam satu divisio Spermatophyta yang terbagi atas dua takson. Yang pertama itu Gymnospermae. Nah, yang kedua itu adalah Angiospermae. Nah, adapun ciri-ciri bangsa tumbuhan berbiji atau Spermatophyta yaitu yang pertama menghasilkan biji. Di dalam biji terdapat embrio mengalami penyerbukan. Lalu, organ tubuhnya sudah sempurna, sudah memiliki akar, batang, dan daun secara lengkap. Sporofitnya merupakan tanaman utama, sedang gametofitnya mengalami reproduksi. Kandungan lembaganya ajan berubah menjadi biji. Nah, yang selanjutnya itu Gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Nah, apa sih ciri-ciri dari tumbuhan berbiji terbuka itu? Nah, yang pertama itu kita dari akar. Nah, ya memiliki akar tunggang, berkambium, terdapat trakeid, yaitu fasis atau bekas pembuluh pengangkut yang belum berfungsi secara sempurna. Berkaliptra dengan batas antar ujung akar dengan kaliptra tidak jelas. Yang kedua, kita memasuki ciri-ciri batang, yaitu memiliki kambium, terdapat trakeid, batang tua maupun muda tidak memiliki phloterma atau sarung tepung. Nah, apa itu sarung tepung? Yaitu endodermis yang menghasilkan zat tepung. Memasuki ciri-ciri yang ketiga, yaitu daun. Yang pertama itu daunnya tidak terlalu lebar. Nah, yang kedua tebal, kaku, dan seperti jarum. Nah, kita memasuki ciri-ciri yang keempat, yaitu biji. Apa sih ciri-ciri dari biji ini? Yang pertama itu bakal biji tidak terlindungi oleh bakal buah. Nah, yang kedua itu terjadi perubahan tunggal. Nah, di
sini juga saya akan menjelaskan tentang kelas monokotil dan dikotil. Apa sih itu monokotil dan dikotil? Yuk saksikan video selanjutnya. Nah, jadi monokotil itu merupakan tumbuhan atau tanaman yang hanya memiliki biji yang terdapat satu kotiledon. Lalu, apa sih ciri-ciri dari monokotil ini? Yang pertama itu tentunya pada setiap bijinya terdapat kotiledon. Nah, yang kedua, akarnya tersusun dalam sistem akar serabut. Nah, yang ketiga itu akar dan batang tidak berkambium. Nah, selanjutnya pertumbuhan akar dan batang tidak dapat melebar. Selanjutnya, susunan tulang daun sejajar atau melengkung. Nah, yang selanjutnya lagi, jumlah mahkota daun atau kelopak bunga. Nah, kita masuki ciri-ciri yang kedua, yaitu dikotil. Nah, apa sih ciri-ciri dikotil itu? Yang pertama itu tentu saja setiap biji memiliki 2 buah kotiledon. Nah, lanjut lagi ciri-cirinya, akarnya tersusun dalam sistem akar tunggang. Nah, yang ketiga, batang dan akarnya berkambium. Nah, yang keempat, akar dan batangnya dapat tumbuh melebar. Nah, yang selanjutnya, susunan tulang dan daun itu menjari. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya itu apa? Nah, jadi ciri-ciri yang selanjutnya itu jumlah mahkota dan kelopak bunga pada umumnya berkelipatan 4 atau 5 dan berbelah 2. Lalu apalagi ciri-cirinya? Ujung akar dan batang tidak mempunyai pelindung tundung akar. Selanjutnya, tudung akar atau kaliptra tidak memiliki kaliptrogen. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tumbuhan apa yang dimaksud dengan tumbuhan tingkat tinggi ini, dan saya nanti akan menjelaskan apa-apa saja kenapa dia bisa disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi. Terus saksikan videonya. Jadi ini contoh dari tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan sirih. Nah, tumbuhan sirih ini termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi. Di sini saya akan menjelaskan kenapa tumbuhan sirih ini bisa dikatakan tumbuhan tingkat tinggi dan apa saja manfaat dari tumbuhan tingkat tinggi serta habitus dari tumbuhan tingkat tinggi sirih ini. Jadi saya akan memberitahu apa-apa saja manfaat dari tumbuhan sirih ini. Nah, yang pertama itu sebagai analgesik. Jadi daun sirih itu adalah analgesik yang sangat bagus, bantuan instan dari rasa sakit. Nah, yang kedua itu meringankan sembelit. Daun sirih itu dapat membantu kinerja antioksidan untuk membersihkan radikal bebas dari tubuh. Nah, yang ketiga yaitu melancarkan sistem pencernaan. Jadi, sifat karminatif usus, anti perut, kembung, dan untuk sifat-sifat daun sirih lainnya dapat membantu melindungi usus. Nah, yang keempat yaitu mengurangi masalah pernapasan. Daun sirih banyak membantu dalam mengobati masalah sakit dada, paru-paru, dan asma. Nah, yang kelima yaitu antiseptik dan anti jamur. Daun sirih memiliki sifat antiseptik yang luar biasa karena kaya akan polifenol. Nah, yang keenam, menghentikan mimisan. Bukan jadi rahasia lagi kalau daun sirih sering digunakan untuk menghentikan pendarahan hidung atau mimisan. Nah, yang ketujuh, mengobati batuk. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Paper beetle atau sirih. Klasifikasi ilmiah paper beetle atau sirih. Kingdom Plantae, Divisio Magnoliophyta, Klasis Magnoliospida, Subclassis Magnoliidae. Ordo Piperellus, Familia Piperage, Genus Piper,
spesies pepper beetle. Nah, di sini saya akan memberitahukan di mana sih habitat sirih ini. Apakah teman-teman tahu? Nah, jadi tanaman sirih ini dapat dijumpai di daerah daratan yang lembab. Nah, sedangkan habitusnya ternak atau tumbuhan berkayu, herba, batang berair, batang berbuku-buku yang memanjat menggunakan akar-akar pelekat. Nih, akarnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Itu adalah akar sirih. Selanjutnya, batang. Tanaman merambat ini bisa mencapai tinggi 15 meter. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Jadi teman-teman bisa terlihat di situ ada akar-akar yang keluar dari batangnya. Nah, yang selanjutnya itu ada akar. Tanaman sirih merupakan sistem perakaran serabut, dan pada akar tanaman sirih memiliki bagian-bagian seperti batang akar. Teman-teman bisa lihat sendiri cabang akar dan serabut akar. Pada tanaman sirih merupakan suatu modifikasi untuk memenuhi fungsinya dari akar yang disebut akar pelekat, yaitu akar-akar yang keluar pada buku-buku batang tumbuhan, memanjat dan berguna untuk melekatkan diri pada penunjangnya. Teman-teman bisa lihat sendiri akarnya seperti apa. Selanjutnya ke daun. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing. Teman-teman bisa lihat sendiri, ujungnya agak runcing. Tumbuhan berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Panjang daunnya sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Teman-teman bisa lihat sendiri lebar dan panjangnya daun sirih ini. Biasanya pohon sirih ini memiliki bunga dan biji, tetapi yang saya ambil ini tidak ada bunga dan bijinya. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana sih cara perkembangbiakan pohon sirih ini? Nah, jadi pohon sirih ini berkembang biak dengan cara vegetatif alami atau secara stek. Nah, apa sih itu perkembangbiakan vegetatif alami? Jadi, perkembangan vegetatif alami itu merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Kita lanjut. Lalu apa sih itu stek? Stek itu merupakan metode perbanyak tanaman yang menggunakan potongan tubuh tanaman. Nah, jadi tanaman yang ini yang sudah ada akarnya itu kita potong menjadi 2 bagian, lalu kita tanam di tanah yang subur. Seperti itu, kita lihat di situ ada akar di dekat batangnya yang sudah saya potong tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri akar yang tumbuh di batang itu. Nah, selanjutnya itu dengan cara merundukkan. Cabang tanaman sirih yang sudah cukup umur dirundukkan pada tanah atau medium tanam lainnya hingga akarnya tumbuh. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada daun sirih atau pohon sirih yang sudah cukup umur dan dia dirundukkan sehingga menghasilkan akar satu lagi di yang paling muda. Teman-teman bisa lihat sendiri
seperti itu. Jadi, tidak hanya di stek, tetapi bisa juga seperti secara alami ini, secara dirundukkan. Nah, teman-teman sudah tahu kan kenapa sirih ini disebut juga tumbuhan tingkat tinggi? Nah, karena tumbuhan tingkat tinggi ini merupakan tumbuhan biji, sebab jenis tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai akar, daun sejati, dan juga memiliki batang disertai dengan organ tambahan yang lainnya. Jadi sudah jelas mengapa sirih ini disebut tumbuhan tingkat tinggi. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya tadi. Nah, kita lanjut lagi. Selain manfaatnya tadi, ada banyak lagi manfaat dari tumbuhan sirih ini, yaitu dapat menurunkan berat badan, mengobati sakit tenggorokan, melawan kanker, dan mengatasi gatal, serta banyak lagi yang dapat diobati dari daun sirih ini, terutama untuk wanita. Ini sangat bermanfaat sekali. Nah, orang tua zaman dahulu itu sering mengunyah daun sirih. Kenapa mereka mengunyah daun sirih itu? Ya, karena daun sirih membantu mencegah gigi berlubang, karena kandungannya dapat melawan asam yang dihasilkan oleh bakteri mulut. Dengan mengunyah daun sirih, produksi air liur akan meningkat. Air liur mengandung banyak jenis protein dan mineral yang baik untuk menjaga kekuatan gigi dan mencegah penyakit pada gusi. Nah, pohon sirih ini sangat berkhasiat banget dari dulu hingga sekarang ya teman-teman. Nah, teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran tentang tumbuhan tingkat tinggi paper beetle, yaitu sirih. Teman-teman, jadi sirih ini banyak sekali manfaatnya ya. Ini menurut saya di kesimpulan video pembelajarannya. Teman, jadi kesimpulannya, kenapa bisa dikatakan tumbuhan tingkat tinggi? Yaitu karena perkembangbiakannya sudah tinggi dan memiliki batang, akar, dan daun sejati. Nah, jadi sirih ini termasuk tumbuhan tingkat tinggi karena memiliki syarat dari tumbuhan tingkat tinggi itu. Sirih ini memiliki ciri-ciri khusus dari batang, daun, dan akarnya. Serta sirih ini memiliki 3 cara perkembangbiakannya. Yang pertama itu secara vegetatif alami. Nah, yang kedua itu secara stek, dan yang ketiga itu secara perundukan. Itulah tadi penjelasan tentang tumbuhan tingkat tinggi serta contohnya. Nah, kenapa saya memilih pohon sirih sebagai tumbuhan tingkat tinggi? Karena pohon sirih ini memiliki banyak sekali manfaat. Dari zaman dahulu hingga sekarang, pohon sirih ini memiliki manfaat yang luar biasa dan menyembuhkan berbagai penyakit. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan tadi dan apa saja manfaat dari tumbuhan sirih itu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya, terutama bunyikan tombol loncengnya